Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Komando sambil lalu. Siap! Gerak! Penjabat Bupati Pasuruan selaku pembina apel telah tiba di tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat penjabat Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Andrianto SHMKes, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan beserta asisten, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta seluruh hadirin para tamu undangan dan seluruh peserta apel yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya pada hari ini, tepatnya di hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di halaman apel Gedung Geraha Maslahat, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bersama-sama kita dapat hadir dan mengikuti apel penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023. Persiapan penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023 sebanyak 1.579 orang secara simbolis diwakili oleh 1. Muhammad Syahrir Ainur Ridho SPD, jabatan guru ahli pertama, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, penempatan UPT Satuan Pendidikan SDN Melaten 1 Nguling. 2. Debbie Fatimah SPD, jabatan guru ahli pertama, guru kelas, penempatan UPT Satuan Pendidikan SDN Wonosunyo 1 Gempol.
3. Linda Suci Triliana SPD, jabatan guru ahli pertama, guru kelas, penempatan UPT Satuan Pendidikan SDN Jatisari 2, Purwodadi. Selanjutnya, perwakilan penerima dimohon mengambil tempat. Lapor. Perwakilan penerima surat keputusan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Penyerahan oleh penjabat Bupati Pasuruan. Selamat ya. Selamat, semoga amanah. Devi Fatimah. Kami serahkan, semoga amanah. Jadilah P3K sebaik-baik. Linda, kami serahkan SK pegawai P3K-nya. Penyerahan selesai. Penjabat Bupati Pasuruan berkenan kembali ke mimbar apel. Penyerahan surat keputusan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kanan. Gerak. 4 langkah depan. Jalan. Amanat pembina apel. Ini 3 ini simbolis ya. Oke. Berarti yang belum berarti tetap sah ya. Wis bertiga sah. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia yang luar biasa dari teman-teman sekalian yang barusan mendapatkan seluruhnya surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023, terutama jabatan fungsional guru. Saya tadi melihat mulai dari sana sampai sana, ndak ono sing menurut belas itu. Senang semuanya. Yuk kita runtuhkan gedung ini dengan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Harus senyum, harus senyum. Alhamdulillah, alamin. Ono sing bantin, masya Allah, dinteni 10 tahun. Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Pak Yuda Triwidiasa Songko, para asisten, para staf ahli, saudara inspektur, kepala Balitbangda, kepala BKPSDM, kepala BPKPD, Pak Balitbangda, Satpol PP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, serta peserta upacara yang berbahagia, terutama adalah saudara-saudara P3 guru yang sangat saya banggakan. Luar biasa, alhamdulillah kita sudah sampai jauh ini dan kita akan serahkan teman-teman sekalian. Saya tidak begitu banyak membacakan ya, tapi saya sampaikan selamat kepada saudara atas amanah yang diberikan dengan diangkatnya saudara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru Formasi 2023, dan sekaligus selamat bergabung dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penjenengan sah sekarang bagian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kita
kita dapat suntikan hampir 1.600 guru ini suatu yang luar biasa. Suatu yang luar biasa. Dengan diterimakannya surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja ini awal pengabdian saudara di daerah yang kita cintai bersama, yaitu Kabupaten Pasuruan. Jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2023 nanti sesuai surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT, saudara dinyatakan secara resmi mulai melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara pada satuan unit kerja dan sekaligus diberikan gaji sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan bahwa saudara-saudara harus paham betul terkait hak dan kewajiban saudara yang telah tertuang dalam perjanjian kerja dan yang telah saudara tanda tangani. Lakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh secara ikhlas dan bertanggung jawab. Hal ini harus saudara laksanakan mengingat aturan yang ada memungkinkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. PHK ada. Apabila saudara melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Dasar 1945, melanggar disiplin, tidak memiliki integritas dan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka saudara dapat diberhentikan sebagai P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Jadi bukan sakti penjenengan ketika diangkat menjadi pegawai P3K, maka akan tidak seterusnya akan menjadi P3K, tidak, kecuali penjenengan melanggar ketentuan yang ada yang sudah berlaku. Saya titip itu. Saya sering sekali menyatakan, mungkin di antara penjenengan sudah mendengar bahwa tanggal 27 November 2024 ada ada pilkada, ada kontestasi pemilihan kepala daerah. Penjenengan sudah diangkat, sudah sah menjadi P3K, maka penjenengan menjadi aparatur sipil negara yang harus betul-betul menjaga netralitas. Bu Nino kemarin sudah menyerahkan dengan Bapak Sekda bahwa ada 3 ASN pada saat Pilpres maupun Pileg itu mendapatkan sanksi sedang penurunan pangkat. Kalau seandainya menjabat, tidak menjabat lagi, kemudian tidak naik pangkat beberapa tahun kemudian. Ini berat teman-teman sekalian. Tapi bukan itu, mungkin penjenengan tidak apa-apa, sudah tetap gajian. Tapi ketika penjenengan divonis semacam itu, berarti penjenengan sudah menjadi aib di penjenengan semuanya. Jangan berspekulasi teman-teman sekalian. Jangan digadekan, jangan jual profesi penjenengan yang penjenengan tunggu puluhan tahun hanya karena penjenengan membabi buta untuk memilih dan tidak netral. Saya tidak melihat siapa yang menjadi calon kepala daerah, bukan itu poinnya. Tapi bagaimana cara mendukung saudara terhadap calon kepala daerah itu betul-betul harus dijaga. Kenapa? Karena penjenengan sudah sah menjadi P3K. Yang sebelumnya kalau penjenengan bukan P3K atau bukan ASN, penjenengan bisa berkreasi, berimprovisasi, silakan itu. Tapi yang jelas sekarang ini penjenengan suka tidak suka, penjenengan harus netral. Jangan berspekulasi. Paling nggak ketemuan dan sebagainya. Sekarang sudah ada teknologi artificial intelligence, dimanapun juga bisa tercover. Tidak sampai sadari. Tapi ketika penjenengan dalam posisi seragam putih, hitam dan sebagainya pada saat melaksanakan itu, kemudian tiba-tiba penjenengan melakukan tindakan yang tidak netral di dalam pilkada nanti, penjenengan akan terkena sanksi itu. Oleh karena itu, saudara harus dapat menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan loyalitas serta integritas yang tinggi terhadap tugas yang diberikan oleh atasan saudara melalui sikap dan perilaku serta keahlian atau skill yang saudara miliki dalam menunaikan tugas pengabdian saudara sebagai guru. Karena guru merupakan person inti yang terlibat secara langsung dalam proses belajar mengajar. Guru yang baik dan berkualitas akan berpengaruh kepada baik dan buruknya kualitas anak bangsa. Saya kemarin membuka pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bapak Kepala Dinas Pak Tri Agus yang mendampingi saya. Saya sampaikan teman sekalian, sekarang itu pada posisi degradasi akhlak. Di Kabupaten Pasuruan suka tidak suka penjenengan datang ke Polres Pasuruan maupun ke Polresta Pasuruan, pidana yang paling tinggi adalah penyalahgunaan narkoba.
Beberapa hari yang lalu, belum 1 minggu, penyiaran ada di berita bahwa ada pegawai P3K yang terjerumus di dalam narkoba dan mengedarkan narkoba. Sayang teman-teman sekalian. Saudara-saudara penjenengan coba melihat itu. Menunggu penjenengan, pengen melihat SK-nya penjenengan yang ditunggu oleh orang tuanya penjenengan. Tapi sekali penjenengan didaulat kemudian melakukan akhlak yang tidak benar dengan melakukan penyalahgunaan narkoba, habis teman sekalian. Habis keluarganya penjenengan. Maka penjenengan sebagai guru tolong jadikan panutan terlebih dahulu pada anak-anak kita. Ajarkan bukan hanya sekedar pengetahuan ataupun keterampilan, tetapi sikap, attitude itu penting. Saya barusan sama Pak Sekda sama beberapa kepala UPD di Dalwa. Profesor Ali Maskan Musa menyampaikan tausiahnya luar biasa, narasumbernya luar biasa, hanya di sekitar 15 menit kemudian saya datang ke sini. Apa beliau mengatakan? Ternyata teman-teman sekalian, berpikir yang baik itu adalah bukan berpikir dengan otak. Saya ulangi lagi, berpikir yang baik itu bukan dengan otak, tapi berpikir yang baik adalah dengan hati, dengan kolbu. Apa dengan yakin Albert Einstein, seorang manusia tercerdas di dunia yang mengeluarkan berbagai teori-teori relativitas, itu adalah punya pendidikan atau gelar doktor, sarjana? Tidak. Profesor? Tidak. Dia hanya berhenti sampai kelas 2 SD kalau sekarang di sekolah dasar itu. Tapi dia menjadi orang yang tercerdas bisa mengeluarkan teori itu karena dia berpikirnya bukan dengan otak, tapi adalah dengan hati. Sesungguhnya seorang guru itu adalah bagaimana mengajar dengan hati, kemudian disampaikan kepada otak anak-anak kita. Sehingga apapun yang terjadi, kesopanan, kesantunan, akhlak, atau perilaku behavior itu muncul dengan sendirinya. Karena mereka melihat bagaimana seorang guru ketika datang sudah tersenyum. Bagaimana mengajar dengan tema masing-masing, dengan gembira ria, mereka senang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harapan kami. Oleh karena itu, saudara harus dapat menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan loyalitas serta integritas yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, khususnya Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, saya harap juga untuk selalu memantau dan mengevaluasi AS-nya agar dapat mengoptimalkan tugasnya sekaligus menjadi coach dan mentor yang baik. Tingkatkan terus motivasi agar ASN dapat menjadi agen perubahan di semua sektor sesuai bidang tugas masing-masing. Saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Disruption itu adalah tidak menentu. Tidak menentu teman-teman sekalian. Artinya bahwa penjenengan mungkin dulu tidak pernah berpikir bahwa pesan nasi goreng bisa jam 1 malam dan diantar lagi. Itu namanya disruption atau disrupsi, tidak menentu. Apakah penjenengan yakin anak-anak penjenengan yang mungkin penjenengan anggap tidak pintar itu mesti dia gagal di dalam mengarungi kehidupan? Banyak sekali contoh-contoh yang hanya berhenti pada pendidikan SMA atau diplomatika tetapi menjadi orang-orang besar. Itu disruption. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi tuntutan bagi ASN untuk melaksanakan tugas adalah suatu keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi. Baik, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada saudara sekalian sebagai P3K guru. 1, saya minta agar saudara mempunyai kesetiaan, ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang 45, dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, dan sebagainya. Intinya, penjenengan sebagai ASN, bagian daripada pemerintah, government, bukan untuk dilayani, tapi adalah melayani. Itu penting. Seorang guru yang baik tentunya bukan berarti kepingin anak-anaknya datang kepada penjenengan. Sebetulnya penjenengan yang datang kepada anak-anak penjenengan. Melayani, bukan dilayani. Saya meminta agar saudara bekerja dengan baik, landasi diri dengan disiplin kerja dan disiplin waktu, patuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta jauhi apa yang menjadi larangan sebagai P3K. Nanti ya, hati-hati dengan netralitas. Jaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerjasama, serta pegang teguh jiwa korps dan kode etik ASN. Ada satu kata yang ingin saya sampaikan, mumpung udah enggak panas ya. Kalau berbicara masalah eau de corps ya, atau kode etik ASN, ada satu kata yang menarik, yaitu adalah jiwa altruisme, jiwa rela berkorban. Seorang ASN sebenarnya
penjenengan disumpah itu adalah mempunyai jiwa altruisme, berkorban. Penjenengan mungkin biasa bangun pagi jam 9, kemudian terlambat dan sebagainya, biasa karena penjenengan bukan ASN. Tapi karena sudah ada aturan ASN bahwa penjenengan datang jam 7 misalkan, jam setengah 8 misalnya atau jam 8, maka penjenengan akan bangun pagi, kemudian melakukan aktivitas, kemudian segera berangkat pergi kerja. Itu adalah pengorbanan. Ya, jadi jiwa altruisme. Kalau seandainya penjenengan ditelepon, ada siswanya penjenengan punya masalah, jam 11 malam, jam 12 malam, penjenengan punya senyum yang luar biasa. Halo, ada apa nak? Apa yang ingin kamu sampaikan di malam, tengah malam ini? Pasti penting ya nak, ayo coba utarakan silakan. Jelas tentunya, tidak ada seorang siswa yang telepon penjenengan pada jam 1 malam bukan hal yang penting. Pasti hal yang penting. Kalau penjenengan langsung bereaksi dengan kemudian penjenengan malas, atau menyatakan ngapain kamu telepon pengajar malam, sedang asesinya Bu Guru ini begini dan sebagainya, sedang istirahat, maka penjenengan tidak akan disuka. Mungkin itu penting. Saya sebuah cerita yang sederhana sekali, teman-teman sekalian, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi. Saya kasih judul dengan kecoak terbang. Ada di sebuah restoran yang cukup ramai, tiba-tiba ada kecoak terbang itu menempel pada salah satu pengunjung restoran tersebut, seorang wanita. Maka ketika nempel, dia langsung panik, teriak-teriak, kemudian lompat-lompat dan sebagainya, kemudian sekitarnya juga teriak-teriak dan sebagainya. Kemudian kecoak tersebut terbang dan sebagainya, kemudian pindah ke satu lagi, langsung teriak semua, kacaulah kafe tersebut. Tapi ketika nempel di pelayan tersebut, kemudian sama pelayan tersebut dipegang, gitu, kemudian dipegang, dibuang ke jendela, selesai. Menghadapi apapun teman-teman sekalian, penjenengan tidak mampu mengubah. Kecoak ya tetap kecoak. Adalah binatang yang menjijikkan. Apakah penjenengan bisa mengubah menjadi kelinci atau kucing yang lucu? Tidak bisa. Masalah itu tidak bisa penjenengan rubah. Tapi bagaimana reaksi penjenengan ketika menghadapi masalah itu jauh lebih penting. Kembali lagi penjenengan harus sadar. Sekarang ini penjenengan menjadi guru ASN, guru P3K. Maka respon terhadap penjenengan, suka tidak suka dengan anak didiknya penjenengan, itu harus betul-betul ada jiwa altruisme. Sudah tahu teman-teman sekalian bahwa si Fulan, si A, si B dan sebagainya, ketika datang menjadi teriak-teriak, wah luar biasa punya sahabat, dia punya. Tapi suatu ketika dia datang dengan muka yang murung, sedih dan sebagainya, penjenengan harus tanggap itu. Penjenengan datangi dan sebagainya. Pada saat semuanya kelas bubar, penjenengan panggil, ada apa anakku? Kamu biasanya ceria, ibu guru mesti tersenyum melihat kamu, tapi sekarang kamu sedih. Coba ceritakan, orang tua kamu di sekolah ini adalah saya sebagai seorang guru kamu. Dia akan cerita banyak. Dan penjenengan tidak usah khawatir, tidak usah cerita kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Pak Sekda atau saya, tidak perlu gitu. Tapi itu adalah jariah yang sangat luar biasa. Ketika anak penjenengan kemudian nanti menjadi orang sukses, bahwa pernah dia punya masalah dan penjenengan berikan solusi terbaiknya, maka doa orang-orang semacam itu betul nanti luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan saya untuk memotivasi saudara dalam bertugas dan berkarya meraih prestasi dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Terakhir ya Bapak PJ ini benar ya. Ini sudah capek Pak PJ, ini sudah jam 3 undangannya ini benar ya. Baik, terakhir teman-teman sekalian. Ini cerita tentang guru. Ada biasa kan reuni kan itu, reuni. Ada lulusan SMA itu, SMP itu, kemudian reuni beserta guru-guru yang senior. Ada lulusan SMP tersebut yang sudah berhasil kaya raya, mobilnya luar biasa, BMW atau Mercedes-Benz. Dia lari kepada seorang bapak guru. Pak guru ingat saya enggak? Siapa ini? Saya adalah cerita, enggak ingat. Loh, Pak guru, saya itu pernah suatu ketika ada salah satu teman itu kehilangan jam arlojinya. Kemudian dicari semuanya. Kehilangan, diduga di dalam kelas tersebut ada yang mengambilnya. Kemudian guru tersebut mengatakan, baik, ayo kita lacak dan sekalian. Semuanya berdiri di depan kelas menghadap di dinding semuanya. Maka diperiksalah teman-teman satu persatu.
Ada seorang anak ya saudara tersebut sudah gemetar, takut sekali karena dia mengambil arloji tersebut. Kemudian benar gurunya tersebut menemukan arlojinya, kemudian diambil. Kemudian keliling lagi dan kemudian langsung semuanya duduk. Akhirnya mana yang kehilangan arloji? Maju, kemudian ini arloji kamu sudah ketemu. Selesai. Pak guru ingat tidak kejadian tersebut? Saya tidak ingat anakku. Kok bisa tidak ingat? Iya, karena ketika saya memeriksa di saku masing-masing tersebut, mata saya dalam keadaan tertutup. Saya tidak mau anak saya melihat anak saya itu menjadi pencuri. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Demikian bisa saya sampaikan sekali lagi selamat atas penerimaan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terutama jabatan fungsional guru pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat wa ta'dhiluna biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa abadal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Sebelum Bapak meninggalkan mimbar apel, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Triagus, Bu Nino, Pak Dikdo, dan teman-teman semuanya, Pak Tenun. Dan sekali lagi, tak intinya kami ucapkan selamat atas penjenengan menjadi guru P3K di Kabupaten Pasuruan. Selamat datang, Pak Tenun. Seluruh peserta menyelesaikan kegiatan selanjutnya. Istirahat di tempat. Gerak. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu P3K Formasi Guru, CF Guru. Untuk menunggu beberapa saat, kami akan melakukan prepare meja dan kursi serta dokumen yang lainnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tolong mengikuti sesuai arahan yang telah kami beritahukan di grup Telegram. Terima kasih. Hadirin dan seluruh peserta apel yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian apel penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Jabatan Fungsional Guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan formasi tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yang meja sana jangan sampai berdekatan. Nanti kredit. Geser ke arah barat. Perkirakan aja. Ada 8 meja sebelah kanan dan kiri. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang urutannya bergeser tadi, silakan untuk menyesuaikan, nggih. Terima kasih. Ya, kamu sana aja. Gak cukup ya? Ya, Mas, untuk teknisnya Bapak Ibu, silakan nanti menghadap ke meja masing-masing dengan silakan 3 orang selesai, pinggir 3 orang berikutnya. Sekali lagi, gak usah rebutan biar cepat selesai. Terima kasih.